wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Angelin, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NIM 0602 1282 429056. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 menggunakan teori Greene dan Petty untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang diampu oleh Ibu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang buku teks yang saya analisis. Kemudian teori yang saya gunakan, hasil analisis dari setiap aspek serta simpulan dan rekomendasi. Pertama, identitas buku. Judul buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10. Ditulis oleh Yadi Mulyadi Wikaningsi, diterbitkan oleh Hyarama Widya, tempat terbit di Bandung, tahun terbit pada tahun 2022, dengan tebal buku 284 halaman, ukuran buku 19 x 26 cm, dengan ISBN 9786232056169. Baik, dan selanjutnya landasan teori. Analisis buku teks. Analisis terhadap kualitas buku teks merupakan langkah esensial untuk mengetahui sejauh mana suatu buku mampu menunjang proses pembelajaran secara optimal. Dalam kajian ini, penulis menggunakan teori evaluasi buku teks yang dikembangkan oleh John Greene dan Harry Petty yang selanjutnya disebut sebagai teori Greene dan Petty. Teori ini lahir dari kesadaran akan pentingnya penyediaan bahan ajar yang bermutu tinggi guna mendukung pembelajaran yang efektif, khususnya dalam pengembangan kemampuan berbahasa peserta didik. Menurut Greene dan Petty dalam tarikan 1986, buku teks yang ideal adalah buku yang memiliki relevansi kuat dengan kurikulum serta mampu mendukung penerapannya secara efektif. Mereka mengemukakan 5 kriteria utama yang menjadi dasar penilaian terhadap mutu sebuah buku teks yang berkualitas. Dan saya mengambil 5 teori dari 10 teori Greene and Petty, yaitu teori 6 sampai 10, yaitu yang pertama buku teks haruslah dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, hingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Yang keempat, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang kelima, yaitu buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakai. Teori ini dipilih karena dapat memberikan fokus pada kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran serta kelayakan penyajiannya bagi peserta didik, sehingga relevan sebagai dasar dalam menganalisis kualitas buku teks yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan data, sebagaimana adanya melalui analisis angka-angka hasil pengukuran. Nah, melalui angket ini, persepsi siswa mengenai kualitas buku teks dapat dianalisis secara kuantitatif dan lebih terukur. Angket ini terdiri atas 10 pertanyaan tertutup yang dikelompokkan ke dalam 5 aspek penilaian, yaitu yang pertama, aspek stimulasi aktivitas pribadi siswa, 2 soal. Yang kedua, aspek kejelasan konsep dan bahasa, ada 3 soal. Yang ketiga, aspek konsistensi sudut pandang point of view, ada 1 soal. Yang keempat, aspek penanaman nilai ada 1 soal, dan yang terakhir aspek penghargaan terhadap perbedaan individu siswa ada 3 soal. Nah, responden angket merupakan siswa kelas 10 SMA Indralaya yang dipilih karena mereka telah menggunakan buku tersebut dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sehari-hari, sehingga penilaiannya relevan dan sesuai dengan pengalaman penggunaan langsung.
Baik, selanjutnya saya akan membahas bab hasil dan pembahasan aspek stimulasi aktivitas pribadi siswa. Berdasarkan hasil angket, stimulasi aktivitas buku bahasa Indonesia dinilai melalui persepsi siswa terhadap aktivitas siswa pribadi siswa saat mereka membaca buku tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan variasi penilaian yang dapat menggambarkan sejauh mana buku ini mampu meningkatkan aktivitas pribadi siswa. Yang analisis pernyataan pertama itu sejauh mana motivasi belajar dapat muncul dari aktivitas yang disajikan dalam buku tersebut. Nah, dari diagram pernyataan ini berdasarkan hasil angket, terdapat 16 siswa yang memberikan jawaban sangat menarik dan 4 siswa yang memilih cukup menarik terhadap pernyataan atau pertanyaan sejauh mana motivasi belajar dapat muncul dari aktivitas yang disajikan dalam buku tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasakan adanya dorongan belajar yang kuat dari aktivitas-aktivitas yang tersedia dalam buku. Tingginya jumlah responden yang memilih sangat menarik mengindikasikan bahwa aktivitas tersebut mampu memicu minat keterlibatan serta rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang dipelajari. Meskipun demikian, adanya sebagian kecil siswa yang hanya memiliki cukup menarik menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan variasi atau kualitas aktivitas yang disajikan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa buku tersebut telah memenuhi kriteria dalam penyajian aktivitas yang memotivasi siswa. Namun, pengembangan ini lebih lanjut dapat tetap diperlukan agar seluruh siswa dapat merasakan manfaat motivasional yang sama kuatnya. Yang kedua, analisis pernyataan 2. Menurut Anda, apakah contoh dan latihan soal dalam buku mudah dipahami siswa? Berdasarkan hasil angket, dapat ditemukan bahwa sebanyak 18 siswa memberikan jawaban sangat mudah dipahami dan 2 siswa memilih cukup mudah dipahami. Terhadap pernyataan menurut Anda, apakah contoh dan latihan dalam buku tersebut mudah dipahami siswa? Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa contoh dan latihan yang disajikan dalam buku telah disusun dengan jelas, sistematis, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Tingginya respon sangat mudah dipahami menandakan bahwa penyajian materi, langkah pengerjaan, serta tingkat kesulitan latihan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sementara itu, 2 siswa yang memilih cukup mudah mengindikasikan bahwa masih ada bagian tertentu dari contoh atau latihan yang mungkin perlu penyederhanaan atau penjelasan tambahan. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa buku telah memenuhi kriteria kejernihan konsep dan keterpahaman latihan. Namun tetap diperlukan sedikit penyempurnaan agar seluruh siswa dapat memahami materi dengan tingkat kemudahan yang sama. Yang ketiga, aspek kejelasan dan konsep bahasa. Analisis pernyataan 3. Menurut Anda, apakah bahasa yang digunakan dalam buku sesuai dengan kemampuan siswa? Berdasarkan hasil angket, sebanyak 19 siswa memberikan jawaban sangat sesuai dan 1 siswa memilih jawaban cukup sesuai. Hasil ini menunjukkan hampir seluruh siswa menilai bahasa yang digunakan dalam buku sudah tepat, mudah dipahami, serta sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Dominasi jawaban sangat sesuai mengindikasikan bahwa pilihan kosakata kalimat dan gaya penyampaian telah berhasil mendukung pemahaman siswa terhadap materi. Namun, adanya 1 siswa yang memilih cukup sesuai menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa sebagian kecil pembaca membutuhkan penyederhanaan lebih lanjut pada beberapa istilah buku yang telah penjelasan tertentu secara keseluruhan. Temuan ini juga sudah menunjukkan bahwa buku ini telah memenuhi kriteria sesuai bahasa dengan baik, tetapi tetap dapat meningkatkan agar seluruh siswa merasakan kenyamanan yang sama dalam memahami isi buku. Selanjutnya yang kedua, analisis pernyataan 4. Nah, dimana saya memberikan soal bagaimana menurut Anda kesesuaian ilustrasi dengan materi yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Nah, berdasarkan hasil angket, sebanyak 15 siswa memberikan jawaban yang sangat sesuai dan 5 siswa memilih cukup sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai ilustrasi dalam buku sudah relevan dan mendukung pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Tingginya jumlah respon sangat sesuai mengindikasikan bahwa ilustrasi mampu memperjelas konsep, membantu visualisasi informasi, serta meningkatkan ketertarikan siswa dalam membaca. Namun, adanya 5 siswa yang memilih jawaban cukup sesuai menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil ilustrasi yang mungkin kurang detail, kurang menarik, atau belum sepenuhnya mendukung materi secara optimal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kesesuaian ilustrasi buku sudah baik dan memenuhi kriteria yang dianjurkan, tetapi masih dapat disempurnakan lagi agar seluruh siswa dapat memperoleh bantuan visual yang lebih maksimal dalam memahami isi pelajaran. Yang ketiga, analisis pernyataan 5. Menurut Anda, apakah materi dalam buku disajikan dengan alur yang logis dan runtut?
Berdasarkan hasil angket, sebanyak 14 siswa memberikan jawaban sangat runtut dan 6 siswa memilih jawaban cukup runtut. Terhadap hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai penyajian materi dan dalam buku sudah tertata dengan jelas, mengikuti urutan yang mudah dipahami dan memudahkan mereka mengikuti pembelajaran langkah demi langkah. Dominasi jawaban sangat runtut ini menegaskan bahwa struktur materi telah mendukung pemahaman siswa secara efektif. Namun, 6 siswa yang memilih cukup runtut mengindikasikan bahwa terdapat beberapa bagian yang mungkin terasa kurang konsisten atau membutuhkan penjelasan penghubung yang lebih kuat antar bab atau antar konsep. Secara keseluruhan, buku ini telah memenuhi kriteria kelogisan dan keruntutan materi, meskipun masih diperlukan adanya sedikit perbaikan agar seluruh siswa dapat merasakan alur penyajian yang benar-benar jelas dan sistematis. Selanjutnya, aspek konsisten sudut pandang point of view. Yang pertama itu analisis pernyataan 6. Bagaimana keterhubungan isi buku dengan mata pelajaran lain. Bisa dilihat dari hasil angket, sebanyak 15 siswa dapat memberikan jawaban sangat terpadu dan 5 siswa memilih cukup terpadu. Nah, di sini, di temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai isi buku ini memiliki keterkaitan yang jelas dan dengan materi pada mata pelajaran lain, sehingga membantu mereka memahami konsep secara lebih luas dan kontekstual. Banyaknya respon sangat terpadu mengindikasikan bahwa buku telah mampu menghadirkan integrasi antar materi yang memudahkan siswa melihat hubungan antar ilmu. Sementara itu, 5 siswa yang memilih cukup terpadu menunjukkan bahwa masih ada beberapa bagian buku yang memiliki keterhubungannya dengan mata pelajaran lain yang belum sepenuhnya tampak atau memerlukan penjelasan tambahan. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa buku sudah memenuhi kriteria terpadu dengan baik, tetapi penyempurnaan lebih lanjut tetap diperlukan agar seluruh siswa dapat merasakan hubungan antar materi secara menyeluruh dan konsisten. Nah, selanjutnya aspek penanaman nilai, analisis pernyataan 7. Seberapa baik buku tersebut mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil angket, sebanyak 18 siswa memberikan jawaban sangat baik dan 2 siswa memilih cukup baik. Hasil ini menunjukkan mayoritas siswa menilai buku tersebut mampu menghubungkan dengan materi pelajaran dalam konteks kehidupan nyata yang secara efektif. Banyaknya respon sangat baik mengindikasi bahwa contoh aktivitas maupun penjelasan yang diberikan dalam buku berhasil membantu siswa memahami relevansi materi dengan pengalaman mereka sendiri sehari-hari. Namun, 2 siswa yang memiliki cukup baik mengisyaratkan bahwa masih terdapat bagian tertentu yang mungkin belum cukup jelas dan menunjukkan hubungan praktis antar materi dan kehidupan siswa. Jadi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa buku telah memenuhi kriteria kebermaknaan materi dengan baik, namun sedikit penyempurnaan tetap diperlukan agar seluruh siswa dapat merasakan keterkaitan yang lebih kuat dan konsisten dalam setiap bab yang dipelajari. Selanjutnya, aspek penghargaan terhadap perbedaan individu siswa. Analisis pernyataan 8. Menurut Anda, apakah buku tersebut memiliki tampilan yang mampu menarik minat siswa? Berdasarkan hasil angket, sebanyak 14 siswa memberikan jawaban sangat menarik dan 6 siswa memilih jawaban cukup menarik. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai tampilan buku seperti desain sampul, tata letak, dan halaman, pemilihan warna, serta penataan gambar mampu menarik perhatian siswa dalam meningkatkan minat mereka untuk membaca. Banyaknya respon sangat menarik mengindikasikan bahwa desain visual buku telah memenuhi harapan siswa dalam menciptakan kesan pertama yang positif. Namun, 6 siswa yang memilih cukup menarik mengisyaratkan bahwa beberapa elemen tampilan buku mungkin masih perlu diperbaiki, misalnya dalam hal variasi warna, konsistensi layout, atau daya tarik ilustrasi tertentu. Jadi secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa buku memiliki tampilan yang baik dan cukup efektif dalam menarik minat siswa, namun tetap diperlukan penyempurnaan agar seluruh siswa dapat merasakan daya tarik visual yang lebih optimal. Selanjutnya, analisis pernyataan 9. Bagaimana menurut Anda kualitas ilustrasi dalam buku tersebut? Bisa dilihat dari hasil
Berdasarkan hasil angket, sebanyak 16 siswa memilih jawaban sangat menarik dan relevan, sementara 4 siswa memilih jawaban cukup menarik dan mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai ilustrasi dalam buku memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan materi, serta mampu membantu memperjelas konsep yang dipelajari. Banyaknya respon sangat menarik dan relevan mengindikasikan bahwa ilustrasi tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi secara efektif sebagai penunjang pemahaman. Sementara itu, 4 siswa lain yang memilih cukup menarik dan mendukung menunjukkan bahwa masih ada sebagian ilustrasi yang mungkin kurang detail, kurang variatif, atau belum sepenuhnya menunjukkan bahwa kualitas ilustrasi dalam buku sudah tergolong baik dan mendukung proses pembelajaran. Namun peningkatan pada aspek estetika maupun ketepatan visual tetap dapat dilakukan agar keseluruhan siswa memperoleh manfaat maksimal dari penyajian gambar. Yang ke-10, analisis pernyataan. Menurut Anda, apakah tampilan seperti warna, layout, tipografi mendukung kenyamanan pembaca? Nah, berdasarkan hasil angket, sebanyak 17 siswa memberikan jawaban sangat mendukung dan 3 siswa memilih jawaban cukup mendukung. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa bahwa aspek visual telah dirancang dengan baik, mampu memberikan kenyamanan dalam membaca. Nah, banyaknya respon sangat mendukung menandakan bahwa pemilihan warna, keteraturan tata letak, dan kejelasan tipografi selaras dengan kebutuhan siswa dalam memahami materi. Namun, 3 siswa memilih cukup mendukung, mengindikasikan bahwa masih ada beberapa tampilan elemen yang mungkin perlu disesuaikan seperti konsistensi ukuran huruf, penataan spasi, atau kombinasi warna pada halaman tertentu. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tampilan visual buku sudah mendukung kenyamanan membaca dengan baik, meskipun penyempurnaan lebih lanjut tetap dapat dilakukan agar seluruh siswa merasakan pengalaman membaca yang lebih optimal dan menyenangkan. Adapun kelebihan dan kekurangan isi buku teks berdasarkan analisis. Kelebihannya itu berdasarkan analisis data angket serta dari teori Greene and Petty, buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama itu daya tarik visual yang baik. Nah, buku ini dinilai memiliki keterampilan yang menarik, mulai dari desain sampul, pemilihan warna, layout, hingga tipografi yang mendukung kenyamanan pembaca. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa menilai tampilan buku sebagai sangat menarik dan sangat mendukung. Yang kedua, memotivasi aktivitas belajar siswa. Aktivitas buku seperti pengamatan, diskusi, eksplorasi, proyek, membuat tipografi menstimulasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu bab penutup. Yang pertama, simpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis angket dan kajian teori Greene dan Petty, dapat disimpulkan bahwa buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 10 termasuk dalam kategori baik dan layak digunakan sebagai buku teks utama dalam pembelajaran. Buku ini berhasil memenuhi sebagian besar kriteria penilaian buku teks, terutama dalam hal daya tarik visual, kualitas ilustrasi, kesesuaian bahasa, serta kemampuannya memotivasi aktivitas belajar siswa. Materi yang disajikan secara runtut, bahasa yang mudah dipahami, dan aktivitas belajar yang disediakan mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan kritis. Buku ini juga relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta cukup terpadu dengan materi pelajaran lain, sehingga mendukung pembelajaran kontekstual. Meskipun demikian, beberapa aspek seperti variasi ilustrasi, konsistensi tampilan visual, serta penguatan keterpaduan materi dengan pelajaran lain masih memerlukan penyempurnaan agar buku ini dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi seluruh siswa. Secara keseluruhan, buku ini sudah memenuhi kriteria tujuan pembelajaran dan dapat mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia secara efektif dengan tetap membuka ruang perbaikan di masa yang mendatang. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi untuk penulis atau penerbit, yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas ilustrasi dengan menambah detail, variasi, kesesuaian yang lebih kuat antara gambar dan materi. Yang kedua adalah menjamin konsistensi desain visual pada seluruh bagian buku, terutama terkait ukuran huruf, spasi, pewarnaan, dan layout halaman. Yang ketiga itu memperjelas transisi antara materi pada bagian yang dinilai kurang runtut agar alurnya lebih mudah diikuti. Yang keempat, memperluas integrasi lintas mata pelajaran, misalnya melalui contoh proyek atau studi kasus yang menghubungkan bahasa Indonesia dengan IPS, PKN, atau bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan variasi tingkat kesulitan latihan yang lebih beragam untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Selanjutnya, rekomendasi untuk guru dan pengguna buku.
Nah, rekomendasinya itu yang pertama itu agar mengombinasikan buku ini dengan sumber belajar lain seperti video pembelajaran, platform digital, dan media visual agar pembelajaran lebih kontekstual. Yang kedua itu memberikan penjelasan tambahan pada istilah atau materi yang dianggap sulit oleh sebagian kecil siswa. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas pembelajaran kolaboratif agar siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses belajar. Yang keempat, membantu siswa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui diskusi proyek dan refleksi agar pemahaman lebih bermakna. Dan yang terakhir itu mendorong siswa melihat keterkaitan materi dengan mata pelajaran lain, misalnya dengan kegiatan lintas mapel atau proyek integratif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.